Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya seperti biasa, channel mencerdaskan anak bangsa. Karena di sini akan mengulas masalah ilmu tentang sepeda motor atau khususnya motorcycle. Di kesempatan kali ini saya ingin mengulas masalah kabel bodi. Ini juga salah satu permintaan dari teman kita, mungkin subscriber YouTube kita. Beliau WA kepada saya, namanya Mas Adit, orang Malang. Berikut chat video WA-nya saya tampilkan di sini. Ya, berikut tadi adalah chat WA-nya. Mungkin video ini bisa membantu teman kita, khususnya bagi kalian-kalian teman-teman semua yang lagi belajar masalah perkabelan, terutama bagian kelistrikan pada motor Tiger atau kelistrikan pada motor Tiger, terutama lampu-lampu ya. Karena ada dua model instalasi kelistrikan pada Tiger, kelistrikan lampu dan pengapian. Beda, pengapian itu untuk menyalakan mesin, kelistrikan itu untuk masalah lampu sein, lampu depan, lampu belakang, klakson dan sebagainya. Untuk masalah pengapian ada di video yang lain. Link video nanti bisa saya tayangkan di deskripsi di bawah seperti biasa, dicek linknya di deskripsi untuk masalah pengapian. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah jalur lampu atau kelistrikan pada sepeda motor Tiger. Sepeda motor Tiger itu jalur lampunya menggunakan arus DC atau full wave ya. Orang-orang menyebutnya itu full wave. Karena jalurnya full menggunakan sumber listrik dari baterai ya. Apa aja dalam jalur kelistrikan tersebut kita akan membuatkan secara simpel, ringkas, karena di sini ada dua parts. Yang pertama jalur pengapian, yang jalur kedua kelistrikan. Jalur pengapian ada di video part pertama, jalur kelistrikan sekarang ada di video part kedua untuk motor Tiger, khususnya penggemar herek ya, penggemar pecinta herek mania. Karena sekarang itu bahasanya berubah menjadi bahasa herek. Anak-anak herek menyebutnya anak-anak herek. Terkenalnya seperti itu, trennya seperti itu. Di jalur kelistrikan ada spool, ada regulator, ada baterai, ada kunci kontak. Kunci kontak sudah dibahas di video di pengapian, kunci kontak. Terus ada lagi juga apa ya, bending starter. Bending starter itu
body starter untuk menyalakan motor starter atau dinamo starter. Ada flasher. Flasher itu kan lampu pada setting. Nah, itu diatur sama yang namanya saklar atau holder. Atau saklar kanan, saklar kiri. Saklar kanan berisi apa aja, saklar kiri berisi apa aja, mari kita ulas bersama. Pokoknya videonya jangan di skip pastinya, supaya teman-teman paham dan jelas. Kalau yang belum paham bisa diulangi videonya lagi dari pertama, tonton hingga selesai. Kalau di skip pasti teman-teman tidak akan jelas dan tidak paham. Untuk mempercepat waktu, kita dekatkan kamera ya, kita bahas satu persatu. Untuk jalur yang pertama itu kita berawal dari spool atau yang ada di bak magnet. Seperti biasa saya menggunakan mesinnya Mas Diki orang Batang. Saya pinjam mesinnya ya Mas untuk membuat tutorial teman kita Mas Adit yang ada di Malang. Ini permintaan teman kita yang ada di Malang. Yang pertama kita bahas adalah spool dari Tiger itu ya untuk kelistrikan lampu itu ada dua. Kalau yang pengapian ada di video selanjutnya, pokoknya jangan lupa dicari linknya, ada di deskripsi. Pastikan orang cerdas cari linknya di deskripsi, bisa ketik juga jalur kabel, pasti nanti keluar. Jalur kabel 10 dari Tiger itu keluar dua, tidak menyentuh ground sama sekali. Untuk mengetes strum ini ada listriknya atau tidak, mungkin caranya bukan di konsletin begini, tapi dijadikan satu seperti ini, dia akan keluar api. Bagaimana caranya? Kita coba. Bin starter no bin. Starter motor ini. Motor ini oglek no. Kita akan mencobanya. Oke. Starter. Yuk, keras. Nah, terus lagi keras. Nah, sudah keluar api pada jalur tersebut. Tapi kalau kita kasih ke ground satu-satu ini tidak mungkin bisa keluar api. Diingat-ingat ya Mas, tidak mungkin bisa keluar api. Untuk mengecek spool Tiger caranya seperti itu. Setelah jalur spool dicek ada apinya, jalur tersebut kabel kuning 2 ini masuk di regulator atau di kiprok ya Mas. Masuk di regulator atau di kiprok. Posisinya di bagian bawah, ini ada dua. Bolak-balik enggak apa-apa, sama aja. Oke, kita sambung. Kabel kuning tadi masuk di regulator bagian bawah atau di kiprok. Kiprok dibagi setelah masuk kabel kuning warna 2 ini ya, kuning sama kuning. Itu keluar warna merah. Nah, ini merah ya Mas. Warna merah ini menuju ke aki. Ke aki disambung ke kunci kontak. Nah, kunci kontak. Untuk membahas kunci kontak ada di video pertama, masalah pengapian sudah dibahas. Kunci kontak Tiger ada 4 kaki. Yang satu untuk pengapian, yang satu untuk kelistrikan. Kita sambung kunci kontak. Ini keluar warna merah. Merah kunci kontak ya Mas, pokoknya merah kunci kontak. Merah kunci kontak. Sudah oke. Kunci kontak dinyalakan menjadi on ya, ini posisi off. Kita ke on kan, dia keluar warna hitam.
warna hitam. Ini warna hitam. Kunci kontak dibagi menjadi dua, untuk pengapian sama kelistrikan. Yang kelistrikan warnanya hitam sama merah, yang pengapian warnanya hijau sama hitam laras putih. Yang hijau laras dan hitam tidak dipakai. Ini jalur yang kelistrikan. Warna hitam. Warna hitam ini kemana, Mas? Warna hitam itu perginya ke regulator atau kiprok. Regulator bagian tengah ya. Ini ada warna hitam. Ada warna hitam. Ingat, kiprok itu kabelnya ada dua, kuning-kuning dari spool keluar, merah ke aki. Untuk kiprok berfungsi jangan lupa dikasih ground atau massa. Kabel ground atau massa biasanya warna hijau karena ini soketnya ya warna hijau. Ini soket sambungan. Yang pojok sebelah kanan ini warnanya hijau. Hijau masuk kemana, Mas? Masuk ke ground atau body. Mana kabelnya ke ground body ini, Mas? Nah, ini menuju ke ini langsung ke body. Yang dari kunci kontak tadi, setelah masuk warna merah, di kontak warna keluar warna hitam, ini masuknya ke regulator bagian tengah. Supaya apa? Tekanan voltase yang ada di regulator itu bisa turun menjadi 12 volt. Karena motor Tiger untuk akinya itu 12 volt, bukan lebih. Kalau ini tidak dipasang, dia akan menghasilkan lebih dari 12 volt. Alhasil kenapa kalau tidak dipasang? Lampu motor kalian akan mudah cepat putus, akan mudah cepat kebakar karena strumnya itu loss, tidak ada yang membebani ya, seperti itu ya, Mas. Ini yang dari merah ini pergi ke kunci kontak, terus kunci kontak keluar warna hitam. Ini simulasi tidak pakai aki. Kalau untuk dikasih aki, tinggal dikasih aki. Kabel merah yang tadinya warna kiprok, kita sambung kabel lagi, Mas. Kita sambung kabel lagi merah, pergi ke terminal aki positif. Terminal aki positif. Terminal aki positif, terminal aki negatif perginya ke bodi, rangka mesin bisa karena dia ground. Sekali lagi, ground itu di bodi atau rangka. Sudah, seperti itu penjelasan kabel bodinya. Ya, seperti itu tadi penjelasan simulasi kabel bodi dari kiprok, dari spool kiprok ke kunci kontak. Kenapa itu pada intinya itu seperti itu. Untuk menyalakan lampu-lampunya bagaimana, Mas? Nah, untuk menyalakan lampu-lampunya dari kunci kontak tadi nanti kita bahas. Pokoknya jangan lupa ya, jangan di skip videonya. Oke, kita bahas lagi. Dari regulator ke kunci kontak, sebelum mengalir ke aki jangan lupa dikasih sekring ya, seperti ini, sekring. Ini ada sekring. Sekring fungsinya untuk apa? Sekring itu ketika ada konsleting di jalur ada arusnya, jalur merah, dia akan putus. Nah, setelah dia putus, setrum tidak pergi kemana-mana, yang dari aki itu diam. Anggap aja ini gunting, ini aki ya. Ketika aki ini rusak, lampu masih bisa nyala, Mas, masih, karena kabel dari kiprok ini langsung tertuju pada kunci kontak. Nah, jadi masih bisa menyala karena regulator bekerja ketika magnet berputar atau mesin berputar. Kalau aki khususnya itu dia harus standby. Paham ya? Nah, setelah semua ini terrangkai, jangan lupa dia pergi dibagi ke saklar. Saklar bagian kanan itu berupa elektrik starter
stop engine atau untuk mematikan mesin, dan lampu itu ada dua. Yang pertama lampu kota, ceklik pertama ini P, terus yang lanjut lagi itu lampu utama, bukan lampu kota itu yang redup mas. Lampu kota yang redup, yang itu lampu yang utama. Kita akan bahas untuk saklar yang posisi kanan. Untuk saklar posisi kanan, ingat kunci kontak bernyala on, ceklek. Nah, itu keluar warna hitam mas. Nah, hitam tadi yang udah disambungkan di kiprok tidak apa-apa, kita sambung lagi kabel menuju ke holder, menuju ke saklar kanan. Saklar kanan berisi apa aja mas? Untuk yang hitam tadi sesuaikan dengan kabel warna hitam, karena ini arus dari aki. Yang tadi dari kontak merah, kontak hitam, masuk saklar warna hitam, keluar menjadi warna apa mas? Untuk elektrik starter dia keluar menjadi warna ini mas. Oh, ini kelihatan nih, kuning. Elektrik starter warna kuning ada leresnya merah, ini pergi ke elektrik starter. Terus warna hitam tadi di saklar, ceklek satu, keluar warna coklat. Warna coklat itu menjadikan dia lampu kota atau lampu depan yang kecil itu ya mas. Sama dia langsung lurus ke belakang menjadikan lampu stop lamp yang di belakang. Terus ketika di saklar lagi, dia keluar menjadi warna biru putih untuk motor Honda. Biru putih itu seperti ini mas. Nah, biru ada leresnya putih. Ini perginya ke saklar bagian kiri. Ini mas, saklarnya ada dua. Ketika diceklek, dia pergi ke saklar bagian kiri, yaitu lampu jauh dan lampu dekat dan lampu jauh. Nah, seperti itu. Untuk warna ini mas, hitam laras hijau, itu laras hijau ini bisa dilihat. Hitam laras hijau sama hitam, kedua kabel ini itu larinya ke switch rem depan. Nah, switch rem depan, iya mas, switch rem depan. Karena yang warna hitam di sini ada warnanya dua, hitam sama hitam laras hijau. Hitam ini udah mendapatkan arus strom dari kabel bawah hitam. Di bawah hitam masuk, dibagi menjadi pergi ke switch rem, pergi ke tombol elektrik starter, pergi ke saklar lampu. Seperti itu ya mas. Untuk stop engine ini ada kabelnya sendiri, yaitu warnanya hitam leres putih, sama yang ada di kunci kontak. Nah, yang ada di kunci kontak hitam leres putih. Untuk mematikannya seperti biasa, kita gabungkan kabel warna hijau atau ground. Jadi ketika dia diginiin, dia pasti mati, mesin tidak bisa nyala karena jalur yang ada di CDI itu ngonslet pada grounding. Seperti itu saklar bagian kanan, kita ulas saklar bagian kiri. Saklar bagian kiri itu meliputi lampu jauh dekat. Lampu jauh dekat tadi dapat setrum dari saklar bagian kanan, yaitu yang warnanya biru leres putih. Ya, ini mas, biru leres putih. Menjadikan lampu jauh dekat. Ini lampu jauh dekat. Ini dapat aliran strom dari saklar bagian kanan. Setelah mendapat strom saklar bagian kanan, ini akan ada juga saklar sein atau saklar rating. Saklar rating itu mendapat strom dari mana mas? Dari kunci kontak, sekali lagi kunci kontak. Dalam kunci kontak ini tadi udah dibagi ke holder kanan. Sambung lagi mas, tidak apa-apa, dicabang lagi kabelnya. Masuk ke flasher. Flasher itu seperti ini. Flasher seperti ini. Flasher itu tujuannya untuk mengedipkan lampu sein atau lampu rating kanan kiri biar bisa kedip. Ini ada dua kode.
pada flasher. Yang pertama adalah B, yang kedua adalah L. B, L. L itu menuju ke holder atau lampu atau saklar. Yang B itu dari kunci kontak atau dari baterai B. Kabel dari kunci kontak warna hitam ini masuk ke flasher, keluar dari flasher menjadikan warna abu-abu, masuk ke saklar bagian kiri. Saklar bagian kiri warnanya abu-abu. Ya, ini saklar bagian abu. Setelah masuk saklar bagian kiri warna abu-abu, kita akan goyang ke kanan. Itu mungkin bisa keluar menjadi kabel warna orange. Ya. Ketika kita goyang ke kiri menjadi warna abu-abu muda. Ini abu-abu muda, beda ya mas. Ini untuk rating, ini yang dari flasher, beda. Ini abu-abu sekali, ini abu-abu muda. Setelah warna keluar warna oranye sama abu-abu, oranye itu pergi kemana mas? Langsung ke ratingnya, langsung ke bola lampu. Yang ini pergi ke bola lampu depan sama bola lampu belakang, lampu sein, lampu rating. Bagian depan ke belakang, tinggal dicabang aja kabelnya jadi dua. Kalau ada speedometernya kasih kabel lagi, pergi ke speedometer, seperti itu. Yang abu-abu muda pun sama, perginya ke belakang sama depan. Kalau ada speedo, kasih kabel lagi pergi ke speedo. Ini keluar menjadi dua kabel, depan, belakang. Nah, seperti itu. Terus kita ulas lagi, ini ada klakson. Nah, kabel klakson itu jalurnya itu warna hijau. Hijau. Ini ya mas. Kabel klakson itu mendapat setrum dari kunci kontak tadi, sama. Kunci kontak tadi keluar warna hitam, sambung mas, kabel lagi hitam, pergi ke holder bagian kiri ya. Warnanya tapi masuknya ke ini hitam, ada leres merah. Nah, ini aslinya dari baterai, ini pergi ke klakson, dia masuk klakson, keluar din, keluar warna hijau muda. Dicabang pergi ke lampu jauh atau din. Nah, kabelnya warnanya ini mas, hitam, ada leresnya merah, seperti itu. Jadi ketika lampu saklar bagian kanan itu tidak dinyalain, lampu ini tidak dinyalain posisi off, kita masih bisa dim atau menggunakan lampu jauh, lampu tembak yang ada di depan motor itu bisa nyala karena dia tidak melalui sumber arus dari saklar bagian kanan atau dari bagian kanan, dia arus sendiri dari kunci kontak yang tadinya warna hitam tadi ya mas. Seperti itu penjelasannya. Untuk menghidupkan elektrik starter bagaimana mas? Untuk menghidupkan elektrik starter, ini ada tombol start, keluar warna kuning. Bentar, kita cari yang bunga. Ya ini ada warna kuning, kelihatan ya. Nah, ini keluar warna kuning mas. Kalau di kelihatan tuh warnanya kuning. Waduh, udah peteng. Ya, kabelnya warnanya kuning, leres merah. Itu pergi ke bending starter. Nih pergi ke bending starter. Kuning, leres merah. Yang hitam ini apa mas? Yang hitam itu sambung aja ke ground atau massa. Sambung aja ke bodi, nanti dia akan bunyi suara cetek cetek cetek. Kalau dia tidak berbunyi, pastikan ini bending starter rusak atau setrum tidak sampai pada bending starter. Yang satu ke dinamo starter, ini pergi ke dinamo starter. Yang satu pergi ke dinamo starter, ini motor starternya. Yang satu ini pergi ke aki. Sudah, seperti itu mas penjelasannya. Mungkin ada yang kalian belum pahami, bisa ditanyakan di komentar.
Ya, berikut tadi adalah penjelasan masalah kelistrikan pada motor Tiger menggunakan arus DC. Yang belum paham, video bisa diulang lagi atau bisa dimulai dari part yang pertama. Yang pertama membahas pengapian, yang kedua membahas kelistrikan. Untuk video link yang pertama kita tampilkan di deskripsi. Begitu pula yang video yang kedua kita tampilkan di deskripsi video yang pertama atau part pertama atau season pertama. Sekiranya video dari saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkembang. Salam.